Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Om Seven Production. Nah gengs, apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan dompetnya tuh nggak kosong ya kan? Kali ini kita akan membahas sebuah film yang dirilis pada tahun 1975 yang berjudul Satanic Pandemonium. Nah, film ini tuh merupakan film horor asal Meksiko yang menghasilkan tentang seorang biarawati yang taat selama mengabdi sebagai biarawati. Tapi celakanya ketaatannya tuh pupus setelah adanya hasutan iblis jahat tuh yang sehingga mengantarkannya ke perbuatan yang menyimpang. Ini memang masuk nih di zaman sekarang nih gengs ya. Nah, penasaran bagaimana kelanjutannya? Jangan lupa siapkan kopi, nyalakan udut, jauhi sabun, kita langsung ke TKP, gaskan. Next deploy. Di awal film ini kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Maria. Di suatu hari terlihat Maria yang sedang memetik bunga di sebuah hutan seorang diri, gengs. Dan tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan seorang pria yang berdiri di depannya dengan keadaan telanjang bugil. Sedap banget ya kan? Maria pun sangat kaget dan ia pun langsung lari ketakutan karena pria yang bertemu dengannya adalah seorang iblis yang sangat dihindari oleh seluruh biarawati. Akhirnya Maria pun berdoa berharap untuk dilindungi dan dijauhi dari iblis tersebut, gengs. Lalu Maria mencoba untuk menenangkan dirinya dengan cara memberi minum seekor domba kecil. Tetapi lagi-lagi ia didatangi oleh iblis ini, gengs. Dan Maria pun lari ketakutan menuju wisma. Saat tengah malam bersama sejumlah biarawati lainnya, lagi-lagi Maria ini didatangi oleh seorang iblis ini. Tetapi Maria tuh terus berusaha untuk tenang dan tidak khawatir, geng. Kemudian setelah makan malam, selesai semua biarawati diminta untuk memasuki kamarnya masing-masing. Saat memasuki kamarnya, Maria pun berdoa untuk meminta perlindungan karena ia terus-terusan diganggu oleh iblis yang jahat ini. Ini iblis tuh entah sangean, entah apa gitu, geng. Jadi Maria tuh diteror terus sama iblis ini. Cita-citamu apa sih? Pilot, kamu? Ewean sama kamu. Mau. Oke, lanjut. Nah, lalu Maria pun mengikat sebuah tali berduri dan mencabuk dirinya sendiri. Nah, stres tuh, gengs. Kemudian datanglah dua biarawati yang memberitahu Maria bahwa sapinya sedang sakit. Dan Maria pun segera melihat dan merawat sapinya sampai ia tertidur tuh, gengs. Saat ia tertidur, lagi-lagi sang iblis pun datang. Lalu Maria pun terbangun dan ia menyadari akan kedatangan iblis tersebut. Setelah melihat sebuah apel yang selalu dibawa oleh iblis itu, Maria pun langsung kembali ke kamarnya untuk beristirahat dan melepas ikatan tali berduri yang diikat di badannya. Tapi tanpa disadari, iblis itu sudah ada di kamar Maria dan menyamar menjadi seorang biarawati. Lalu iblis itu langsung menyetubuhi si Maria. Alright. Oh ya. Nah, saat Maria tuh tersadar, ia pun langsung kesal dan marah, gengs, karena iblis itu terlalu cepat keluar. Salah. Saat Maria pun tersadar, langsung menangis dan berpikir bahwa jimat yang digunakannya itu sangat tidak berpengaruh kepada iblis tersebut, gengs. Dan keesokan harinya, Maria pergi ke sebuah sungai dan kebetulan di sungai itu ada seorang anak laki-laki. Maria pun mencoba untuk mengobrol dengannya, tapi nafsu birahi Maria malah bergejolak. Karena melihat keluguan anak laki-laki itu, Maria pun mencoba untuk bersetubuh dengannya, gengs. Krik. Tetapi anak laki-laki itu menolak untuk bersetubuh dengan Maria. Dan Maria ini pun merasa kesel banget gitu ya kan. Udah di ujung tanduk ini, geng. Lalu ia pergi pulang karena hari sudah sore. Dan akan ada jadwal makan malam lah bersama teman-teman biarawati yang suka dilakukan setiap malam gitu ya kan. Tapi ada hal yang tidak disangka nih, geng. Terdapat seekor ular besar yang berada di dalam gelasnya. Saat ia meminum air, Maria pun kaget dan ia langsung melepas gelas tersebut, geng. Dengarkanlah. Sontak para biarawati yang ada di sana pun merasa bingung kepada Maria karena saat mereka melihat ke arah gelas tersebut, ular itu sudah tidak ada. Maria pun kembali makan dan berusaha menenangkan dirinya. Ini kayak kena depresi, kena tekanan gitu, geng. Saat kembali ke kamar, Maria pun merasa gelisah dan kebingungan akan hal yang sudah terjadi kepada dirinya. Namun Maria berpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan sebuah gunting. Tapi beruntungnya ada seorang biarawati yang datang untuk meminta bantuan Maria agar mengecek luka yang ada di punggungnya. Akan tetapi Maria malah ingin menyetubuhi biarawati itu. Jadi ceritanya si Maria ini sejak disetubuhi sama si iblis tadi, gengs, birahinya tuh meningkat gitu. Ya. Untung itu nggak ada di Indonesia, gengs. Bahaya kalau ada di Indonesia. Lagi-lagi hasrat birahi Maria tidak terpenuhi. Aku nggak mau ngewe. Kapan? Aku samperin deh. Kamu di mana? Dan biarawati itu lari ketakutan karena Maria telah berusaha untuk menyetubuhinya. Takut semua orang jadi nih, guys. Alhasil Maria merasa kesal dan menusuknya dari belakang. Lalu datanglah seorang ibu-ibu tua dan dia adalah ketua dari biarawati tersebut.
Biarawati itu bertanya kepada Maria tentang apa yang telah terjadi dan ia meminta Maria membaca kitab saja agar ia merasa tenang dan terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Akan tetapi Maria malah membuang kitab tersebut dan ia pergi keluar kamar. Jadi ceritanya ini benar-benar sudah dirasuki sama iblis tersebut, geng. Saat Maria keluar kamar, ia melihat seorang biarawati yang sedang mematikan lilin dan Maria pun mengikutinya. Ternyata orang itu berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Maria pun yang melihat kejadian itu langsung membantu orang itu agar lebih cepat ia mati dan Maria pun langsung mendorong orang itu. Ya, singkat cerita, si Maria ini tuh pergi keluar, ia melihat lagi buah apel yang sama seperti yang selalu dibawa oleh iblis yang sering mengganggunya. Lalu Maria pergi menuju rumah anak laki-laki yang sempat ingin disetubuhinya tadi, gengs. Ternyata anak laki-laki itu pun sedang tidur pulas dan berpenampilan seksi hot. Akan tetapi hasrat Maria tetap bergejolak. Saat melihat anak itu sedang tidur pulas, Maria berkepikiran untuk memuaskan nafsu birahinya. Ya, tapi lagi-lagi lah anak itu tuh menolak untuk disetubuhi oleh Maria, geng. Sontak Maria tuh ya kayak merasa sangat marah dan ia melihat sebuah pisau lalu ia menusuk anak itu. Tanpa disadari yang dibunuhnya itu ternyata adalah ibunya sendiri. Jadi si Maria ini tuh sangat kaget dan ia pun bingung menjatuhkan sebuah lilin yang menyebabkan rumah itu terbakar. Ya, jadi penglihatan awal dia itu tuh adalah seorang anak laki-laki yang mau disetubuhin sama dia, gengs. Tapi ternyata itu adalah orang tua kandungnya sendiri, gengs. Aduh, serem banget nih cerita filmnya ya. Kita lanjut dulu ya. Lalu ia pergi kembali ke kamarnya dengan rasa panik. Namun ya lagi-lagi di tengah perjalanan ia tuh bertemu burung hantu yang menjatuhkan apel yang biasa dibawa oleh iblis yang selalu mengganggunya. Ia berusaha menenangkan dirinya di dalam kamar, tapi hal menakutkan terjadi. Tangannya tuh tiba-tiba mengeluarkan asap dan ia merasa seperti terbakar. Ia langsung membersihkan tubuhnya dan mengganti pakaian, tapi ia baru menyadari bahwa kalung jimatnya sudah lepas saat ia membunuh ibunya tadi, gengs. Dan tidak lama kemudian, datanglah dua suster yang memberitahukan kepada Maria bahwa ibunya sudah meninggal dunia. Ia pun bergegas untuk mengambil jimatnya di tangan mayat ibunya, tetapi tindakannya tuh diketahui oleh ibu ketua Biarawati. Dan saat itu juga ibu ketua langsung marah dan menampar Maria dan akhirnya ketahuan semua, gengs. Akan tetapi hal tersebut malah memicu perdebatan dan menyebabkan Maria membunuh ibu ketua dengan cara mencekik lehernya menggunakan tali yang tiba-tiba muncul di tangannya. Jadi si Maria ini sudah memiliki kelebihan yang memang sudah disuntikin dari si iblis tadi, geng. Dan Maria pun langsung menyingkirkan mayatnya ke dalam kotak penyimpanan mayat yang berada di ruang bawah tanah. Lalu keesokan harinya, Maria dan para suster lainnya pergi untuk mengubur mayat ibunya. Saat sedang ingin menguburkan mayat ibunya, Maria tiba-tiba melihat tangan ibunya yang sedang mencangkul tanah. Serem banget. Maria pun panik dan kabur dari lokasi tersebut menuju sebuah goa sambil menangis karena menyesali perbuatannya. Namun di saat ia sedang berdoa, tiba-tiba datang seorang iblis yang memberitahukannya bahwa para biarawati lainnya sedang menuju ke gua itu untuk menjemputnya. Lalu ia pun melihat dirinya sendiri yang sedang disiksa oleh para iblis. Dan ia pun dibawa kembali menuju wisma pertapaan para biarawati. Tapi sayangnya saat di wisma ia melihat para iblis yang sedang pesta dan berusaha untuk menghabisinya. Akhirnya Maria pun tewas karena telah dihabisi oleh para iblis tersebut, gengs. Aduh, serem banget film ini. Tapi ada yang gitu-gitunya juga ya. Ini komplit banget, jadi top marko top lah buat sutradaranya, ya kan. Dan pada akhirnya film ini pun selesai. Nah, gengs, bagaimana menurut kalian tentang keseruan film? Dan jangan lupa ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan keseruan film selanjutnya. Alright.